Bilqis ini tentu bukan sembarang orang. Pengetahuannya tentang bagaimana raja-raja, pengetahuannya tentang nabi, itu ada berarti kan gitu. Karena dia tahu kira-kira kalau nanti nerima ini berarti siapa, kalau nggak terima berarti siapa, itu dia udah tahu tentang itu. Artinya mungkin belajar juga dari siapa, Allah. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin. Di tafsir Al-Sa'di, Syekh Sa'di mengatakan wa idhan falastu bimuti'atin lahu qabla al-ikhtibari wa irsali man yakshifu an ahwalihi wa yatadabbaruha. Pokoknya kata dia, aku nggak akan tunduk pada Sulaiman lah gitu ketika dapat surat itu. Qabla al-ikhtibar, sebelum aku mengujinya dan mengirimkan orang-orang yang bisa menyikap bagaimana kondisinya dan bagaimana dia mengatur pemerintahan dan sebagainya. Jadi yang dikirim oleh Bilqis itu bukan satu orang, tapi banyak orang. Dalam penafsiran disebutkan sampai ratusan orang. Orang katanya 200 orang pria dan 200 orang wanita. Terus dikasih pakaian-pakaian yang mengelabui Nabi Sulaiman alaihissalam atau laki-laki atau perempuannya. Gitu. Jadi jumlahnya banyak, hingga mungkin mereka juga dikirim sekaligus juga untuk memata-matai, untuk memantau bagaimana masing-masing punya tugas mungkin untuk melihat sisi yang mana dan sudut mana kira-kira di kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa diambil pelajaran untuk dibawa pulang ke Ma'rib, ke Yaman, ke Sabah, negeri Sabah itu. Ya, wa hina idzin nakunu ala basiratin min amrina. Dengan itu maka kita akan lebih tahu persis bagaimana posisinya sehingga kita bisa memutuskan suatu perkara dengan tepat, dengan baik gitu. Faqalat, maka Bilqis mengatakan wa inni mursalatun ilaihim bihadiyatin bima yarji'ul mursaluna minhu. Jadi apa yang dibawa oleh para utusan itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika kembali lagi, kira-kira yang dibawa apa? Hal yastamirru ala ra'yihi wa qawlihi. Apakah Nabi Sulaiman itu tetap berpegang teguh dengan pendapatnya, dengan visinya, dengan mimpinya, wa qawlihi, dengan perkataannya, am tukhdi'uhu hal hadiyatu wa tatabaddal fikratuhu. Apakah dia akan tunduk, akan menyerah karena hadiah itu, lalu mengubah pola fikirnya, mindsetnya berubah, fikrahnya, pemikirannya berubah. Wa kaifa ahwaluhu wa junuduhu. Kita juga ingin tahu juga, kata Bilqis ingin tahu juga, bagaimana sih keadaannya, bagaimana tentara-tentaranya, bagaimana kekerajaannya. Fa arsaltu lahu hadiyatan ma'a rusulin min uqala'i qaumiha. Fa'arsalat lahu, maka Bilqis mengirim kepada Nabi Sulaiman alaihissalam suatu hadiah ma'rusulin. Dikirim hadiah itu beserta para rusul, para utusan, min uqala'i qaumiha, dari orang-orang yang cerdas di antara kaumnya. Artinya bukan sembarang orang yang dikirim itu, orang-orang cerdas, boleh jadi ya pilihan-pilihan lah. Wa dzawir ra'yi minhum, dan mereka juga punya orang-orang yang punya pendapat, Imam. Mungkin boleh dibilang mungkin para perwakilan rakyatnya lah gitu. Baik. Demikian Syekh Sa'di menjelaskan tentang bagaimana sikap yang diambil oleh Bilqis ini kemudian mengirim hadiah ini. Baik. Baik. Wahina Syekh Salabi dalam kitab Al-Anbiya'ul Muluk, para nabi yang menjadi raja, beliau mengatakan wahina a'lanat an irsalil hadiyah. Bilqis ketika mengumumkan untuk mengirim hadiah, lam tukhbirhum, ia tidak mengabarkan, tidak menginformasikan bil khutwatil lahiqah. Kira-kira langkah setelah ngirim hadiah itu apa, itu nggak disampaikan. Ya. Wa innama asyarat ila annaha satabni mawqifaha bina'an 'ala al-mawqif alladhi sayudhiruhu Sulaiman alaihissalam. Tapi Bilqis mengisyaratkan bahwa ia itu akan mengambil sikap berdasarkan sikap yang diambil atau yang dimunculkan, ditampakkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam.
wa bima sayaudu bihi rusul min ma'lumat. Dan kira-kira maklumat, informasi apa yang akan dibawa kembali ke Bilqis, ke Saba oleh para rasul ini. Gitu. Jadi wa bima sayaudu bihi rusulu min ma'lumatin. Kira-kira maklumat apa yang kira-kira yang akan dibawa pulang oleh para utusan ini. Baik. Kemudian Qatadah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir mengatakan rahimahallahu wa radiya anha. Semoga Allah merahmatinya dan meridainya, merahmati dan meridai Bilqis. Maka aqalaha fi islamiha. Betapa Bilqis itu sangat cerdas di masa Islamnya, wa fi syirkiha, dan juga di masa ketika dia masih sebagai seorang musyrik yang menyembah matahari itu. Jadi dia cerdas ketika masih sebagai musyrik dan cerdas juga ketika sudah masuk Islam. Alimat annal hadiyata taqa'u mauqi'an minan nas. Dia ngerti, dia tahu, dia paham bahwa hadiah itu bisa menundukkan hati orang. Dia tahu bahwa hadiah itu akan menunjukkan bagaimana sikap orang, akan membongkar bagaimana tabiat orang. Maka dikirimlah hadiah tersebut. Wa qala Ibnu Abbas wa ghairu wahidin, dan Ibnu Abbas dan banyak lagi, bukan satu orang saja yang mengatakan ini. Qalat liqaumiha, Bilqis mengatakan kepada kaumnya, in qabila al-hadiyata, kalau dia menerima hadiah, fahuwa malik, maka dia adalah raja. Faqatiluh, maka perangilah dia. Sepertinya saya belum terjemahkan waqat faqatiluh ini. Jadi kalau dia menerima hadiah berarti dia raja, maka perangilah dia. Gitu. Wa in lam yaqbalha fahuwa nabiyyun fattabi'u. Kalau dia menolak, dia tidak menerima hadiah itu, maka dia berarti seorang nabi. Maka ikuti dia. Masya Allah ya, berarti artinya ini sebagai penguasa, sebagai ratu, sebagai pembesar di tanah Sabak pada masa itu yang hidup sejahtera, hidup baik dengan segala fasilitas yang ada air, ada pertanian yang dimiliki oleh kerajaan tersebut. Dia juga banyak belajar tentu, sampai dia tahu tentang Nabi, bagaimana harus diikuti dan sebagainya. Masya Allah. Ya. Baik, kemudian tentang hadiah ini. Apa sih bentuk hadiahnya? Apa bentuk hadiahnya? Ibnu Katsir menyebutkan zakara ghairu wahidin minal mufassirin. Tidak sedikit di antara ahli tafsir mufassir dari kalangan salafus saleh, dari generasi pendahulu kita, wa ghairihim, dan juga ulama yang lainnya menyebutkan bahwa annaha ba'athat ilaihi bihadiyatin 'azimatin min dhahabin wa jawahirin wa la'ali'in wa ghairi dzalik. Ini Bilqis itu ba'athat ilaihi, mengutus utusan delegasi bi'tsah atau wafd atau wufud bihadiyatin 'azimah, dengan hadiah yang sangat besar, sangat luar biasa, sangat berharga, 'azimah, min dhahabin, berupa dhahab, emas, wa jawahir, berlian, wala ali, permata, dan lain sebagainya. Disebutkan demikian. Wa qala ba'duhum, ahli tafsir yang lain, mufassirin mengatakan arsalat ilaihi bilabinatin min dhahab. Katanya dikirimlah sebongkah emas. Jadi sebongkah emas atau kalau uang sekepok gitu ya, pokoknya batangan emas lah gitu, sebatang emas gitu besar. Wasahih, menurut Ibnu Katsir mengatakan wasahih annaha arsalat ilaihi bi aniyatin min dhahab. Yang dikirim beserta utusan itu adalah aniyah, dia bejana dari emas, bejana dari emas. Lalu bagaimana komentar ulama yang lain? Apakah betul yang dikirim itu bejana itu? Wallahu a'lam.
Di sini para ulama tafsir mengatakan, yang lainnya mengatakan, atau di dalam kitab Sulaiman fil Qur'anil Karim, Sulaiman dalam Al-Qur'anil Karim, ini kalau nggak salah disertasi yang ditulis oleh Dr. Hammam atau Humam, Hammam Hasan Yusuf Salu mengatakan, A'addatil malikah hadiyataha. Ratu Bilqis ini menyiapkan hadiah wa arsalat biha ma'a wafdin rafi'in ka'adatil muluk. Dia kirim utusan yang membawa hadiah itu sebagaimana kebiasaan para raja pada masa itu. Wal Qur'anul Karimu sakata an hadhihi hadiyati mahi. Tapi yang perlu kita paham ya, tidak dengarkan semuanya. Al-Qur'anul Karim, wal Qur'anul Karim sakata, diam, tidak menjelaskan, tidak merinci an hadhil hadiyati mahi, tentang hadiah ini sebenarnya substansinya seperti apa sih? Mahi, itu seperti apa hadiahnya? Wa ma hajmuha, ukurannya sebesar apa juga seperti apa? Wa ma nau'uha, dan bagaimana jenisnya? Ya, dan enggak disebutkan oleh Al-Qur'an. Wa balaghat al-israiliyatu fi wasfiha mubalaghatan kabirah la yusaddiquha aql. Tapi ini Israiliyat itu kisah-kisah yang diabadikan dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, atau di Taurat dan Injil, yang ini sangat luar biasa berlebihan dalam mensifati bagaimana hadiah yang diberikan oleh Bilqis kepada Nabi Sulaiman alaihissalam teramat sangatlah super hiperbola gitu, boleh dibilang. Teramat sangat berlebihan ketika dia menyebutkan sifat tentang hadiah tersebut. Bahkan la yusaddiquha aql, sampai-sampai nggak masuk akal lah gitu. Akal tuh nggak bisa membenarkan itu. Gitu. Jadi dalam bahasa kita lah nggak masuk akal. Musma'ul kata orang Arab, tidak masuk akal. Wahia aqrabu ilal asatir minha ilal haqiqah. Itu tuh lebih dekat kepada dongeng dibandingkan dengan kepada fakta. Gitu. Jadi yang disampaikan oleh Israiliyat itu lebih dekat ke dongeng dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya. Ini kan dijelaskan oleh Dr. Humam atau Halam ini. Baik, jadi Al-Quran nggak menyebutkan, terus dalil-dalil wahyu dari hadis Nabi SAW juga tidak disebutkan, maka ya kita, mungkin para ulama tafsir juga banyak terpengaruh oleh Israiliyat juga, jadi kita mungkin tidak perlu mendetailkan hadiahnya seperti apa, tapi pastinya hadiah yang berharga, thaminah. Jadi maka disebutkan bi hadiyatin di sini. Disebutkan oleh Imam Fakhrul Razi dalam Mafatihul Ghaib beliau, di tafsir beliau, jilid ke-24, halaman 555, dia mengatakan, fa'ammal kalamu fi sifatil hadiyati, fannasu aktharu fiha. Berkaitan dengan perbincangan bab sifat bagaimana sesungguhnya hadiah itu, banyak orang yang mereka tuh mengobrolkan itu, membicarakan itu, lakin la dzikra laha fil kitab. Tapi yang dibicarakan, yang dikisahkan, yang diceritakan itu tidak ada dalam Al-Quran. Dan tentu juga tidak ada juga di hadis. Nah, ini karena yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa masa lampau dan masa yang akan datang yang tidak bisa kita lihat, yang tidak kita alami, itu bisa bermakna ghaib, ghaib nisbi ya, ghaib yang relatif. Artinya kita nggak melihat sendiri. Jika tidak ada catatan sejarah yang bisa memastikan itu, apalagi tidak ada dalil wahyu, hal yang ghaib tapi tanpa dalil wahyu, berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan, kecuali memang dicatat oleh sejarah dan terbukti secara ilmiah, baru bisa diterima. Tapi kalau tidak ada, Al-Quran juga nggak bicara tentang itu, maka berarti pertama kesimpulannya bahwa pertama kemungkinan tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Yang kedua,
ketika Al-Quran tidak menyebutkan itu secara detail, berarti tidak memberikan banyak manfaat untuk kita. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil juga tidak akan menguatkan keimanan kita. Sekiranya kita tahu yang dibawa itu adalah bongkahan emas atau emas murni, batangan satu batang berapa ratus kilogram misalnya atau berapa ribu kilogram, itu paling kita hanya bisa mengatakan, wah, ternyata dia kaya, ternyata kerajaannya sangat luar biasa. Paling itu aja, tapi untuk menambah kekuatan keimanan kita, mungkin tidak bisa menguatkan keimanan kita. Demikian Muhammad Qutb mengingatkan kita semuanya berkaitan dengan hal-hal yang tidak disebutkan dalam dalil yang sahih. Ya. Muhammad Qutb bukan Said Qutb ya, Muhammad Qutb bukan Said Qutb. Ya. Baik, lalu di kitab Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi mengatakan, wa kullu dzalika akhbarun la yudra sihhatuha. Itu semuanya informasi, kabar-kabar, berita-berita yang tidak diketahui kesahihannya, wala kadhibuha, tidak juga tingkat dustanya sejauh mana, jadi nggak bisa ditanggungjawabkan. Sahih nggak bisa ditanggungjawabkan sahihnya, dusta juga nggak tahu bisa dusta sejauh mana dustanya. Wala'alla fi ba'dihha ma yamilul qalbu ilal qawli bi kadhibihi. Itu boleh jadi sebagiannya itu lebih tepat untuk bisa disebut sebagai berita dusta. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian Imam Al-Alusi mengomentari berkaitan dengan penyebutan sifat-sifat hadiah yang diberikan oleh Bilqis kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagai penutup bab ini, mungkin rekan-rekan semuanya pernah dengar bahwa Nabi SAW menerima hadiah tetapi tidak menerima sedekah atau sedekah. Betul demikian. Jadi mungkin ada yang bertanya kenapa Nabi Sulaiman tidak menerima hadiah padahal disebutkan sebagai hadiah. Nah, ini perlu kejelian juga sih, apakah benar itu yang diberikan itu adalah hadiah. Dalam keseharian kita juga harus bisa memilah mana yang benar-benar hadiah, mana yang bukan hadiah tapi jebakan. Mungkin di sini boleh disebut sebagai jebakan juga, mungkin boleh jadi yang dikirim oleh Bilqis ini kan menguji kan, sebagai ujian, jebakan juga barangkali. Nah itu hadiah tadi di awal saya katakan tanpa berharap balasan dari hadiah tersebut. Kalau ada berharap balasan berarti ada udang di balik batunya. Itu tingkat kehadiahannya dipertanyakan. Maka di sini di kitab di tafsir Al-Qurtubi ini disebutkan tentang hadiah ini. Karena Nabi SAW yaqbalul hadiah. Nabi SAW biasa menerima hadiah. Wa yasbut alaiha. Dan Nabi menerima. Wala yaqbal as-sadaqah. Tapi Nabi SAW dan juga Bani Hashim tidak boleh menerima sedekah. Wa kadzalika kana Sulaiman alaihi salam. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihissalam menerima hadiah juga. Wasairul anbiya'i salawatullahi alaihim ajma'in. Begitu pula para nabi. Para nabi semuanya menerima hadiah. Wa inna ma ja'alat Bilqisu qabulal hadiyati aw raddaha alamatan ala ma fi nafsiha. Jadi di sini Bilqis itu mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Dia menempatkan diterima dan ditolaknya hadiah itu sesuatu yang pada dirinya itu jadi standar, untuk jadi ada dia. Saya katakan ada sesuatu di balik hadiah itu. Jadi nggak murni dari dalam hatinya memberikan hadiah murni. Ya, alama dzakarnahu min kauni Sulaiman malikan au nabiyan. Jadi sebagaimana tadi disebutkan bahwa Bilqis mengirim untuk mengujinya apakah dia raja ataukah nabi kan gitu. Ya. Li'annahu qala laha fi kitabihi, karena dalam suratnya itu dia mengatakan, surat Nabi Sulaiman SAW mengatakan Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Saya penasaran di sini. Bilqis itu penasaran di perkataan Nabi Sulaiman, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan merasa bangga tinggi daripadaku dan datanglah kepadaku menyerahkan diri sebagai muslim. Dan ketika Bilqis memberikan hadiah itu untuk menyingkap sebenarnya siapa Nabi Sulaiman, wa hadza la yaqbalu fihi fidyah.
Dari kata-kata ini dia menyimpulkan bahwa ini nggak mungkin nerima upeti. Nabi Sulaiman nggak nerima upeti karena dia nabi ini. Walau yukhad anhu hadiah, juga tidak ada hadiah juga. Walaysa hada minal babil ladzi taqarrara fi syariah. Ini bukan termasuk dalam hal yang dalam syariat dibenarkan. An qabul hadiah bisabilin, untuk menerima hadiah itu. Wa innama hiya riswah, tapi yang diberikan oleh Bilqis itu ketika ada tendensi di baliknya, ada motivasi di baliknya, di balik hadiah itu, maka wa innama hiya riswah. Itu bukan hadiah tapi dia riswah. Itu adalah sokokan. Itu adalah gratifikasi atau apa, kemudian sokoklah, riswah. Wa bai'ul haqqi bil batil. Di sisi yang lain ini juga boleh jadi bai'ul haqqi bil batil. Ini jual beli kebenaran dengan harga kebatilan. Artinya kalau dia nerima itu nanti tidak bisa mengatakan kebenaran lagi. Boleh jadi kemudian turun idealisme misalnya. Kan banyak orang yang karena dikasih sesuatu terus kemudian tidak lagi mengatakan kebenaran. Terus ngikutin kehendak kebatilan. Wahya ar-rishwatul lati la tahil. Itu masuk dalam ranah riswah. Bukan hadiah, tapi masuk sokokan la tahil, yang tidak halal. Wa ammal hadiyatul mutlaqah littahabbubi wattawasul fa innaha jaizatun min kulli ahadin ala kulli hal. Adapun hadiah yang secara mutlak, secara umum, tanpa ikatan apa-apa itu littahabbub, untuk menumbuhkan rasa cinta, sebagaimana Nabi SAW katakan, tahadu, tahabu, saling memberilah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Itu, dan juga buat tawasul, dalam rangka untuk menjaga silaturahmi, untuk menjaga hubungan sesama, koneksi. Fa innaha jaizatun min kulli ahadin wa ala kulli hal. Itu diperkenankan, diperbolehkan dari siapapun dalam segala kondisi apapun. Wa hadza lam yakun min musyrik. Tapi ini tidak dari orang musyrik. Tidak dari orang musyrik. Nah, orang musyrik mungkin ada maunya di balik itu. Wallahu a'lam. Ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi beliau, atau Al-Jami' li Ahkamil Quran, judul kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkami Al-Quran. Jadi ke-13 halaman 198. Lanjutannya beliau mengatakan, ya, ini sudah selesai ya. Jadi nggak diterima karena itu dianggap sebagai riswah. Nggak diterima dianggap sebagai riswah. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil di situ ya. Bagaimana hendaknya kita lebih hati-hati dalam menerima, apalagi sebagai pejabat, sebagai pemimpin, sebagai penguasa, apalagi pemerintah dalam pemerintahan, itu sangat rawan di ranah-ranah ini. Gitu. Entah orang ngasih sesuatu supaya nanti bisnisnya dilancarin, orang ngasih sesuatu supaya proses pengadilannya dimenangkan misalnya, dan sebagainya. Itu pokoknya ada tendensi, ada motivasi, itu berarti masuk ke ranah riswah. Apalagi orang yang sedang menangani suatu kasus. Orang ketika menangani kasus itu dalam syariah tidak boleh makan bareng, ketemu, menerima hadiah segala macam, nggak boleh, karena itu bisa mempengaruhi keputusannya. Mungkin akan ada sungkannya ketika harus memutuskan perkara yang memberatkan orang yang berkasus misalnya. Gitu. Jadi dalam ilmu qadha, dalam ilmu hakim, dalam syariat juga dalam hukum positif juga demikian juga ya harusnya kita. Baik, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Ya, Imam Fakhrul Razi dalam Mafatihul Ghaib beliau mengatakan, wa qawluha fanadhiratun bima yarji'ul mursalun, pada perkataan Bilqis yang mengatakan bahwa dia nadhiratun bima yarji'ul mursalun, aku menanti apa yang dibawa pulang oleh para utusan, para delegasi itu, fihi dalalatun ala annaha lam tathiq bil qabul. Dari kalimat itu menunjukkan bahwa sebenarnya Bilqis itu nggak yakin, nggak percaya kalau hadiahnya itu bakal diterima. Dia nggak yakin kalau hadiahnya diterima. Wajah wasit terus.
Jadi apa namanya? Ya dia nggak yakin juga akan ada balasan positif kan. Wa aradat bidzalika ayakshifa laha gharadu Sulaiman. Tapi ketika dia tetap mengirimnya itu, dia ingin menyingkap maksud Nabi Sulaiman mengirim surat itu apa sebenarnya. Jadi dia kan belum tahu secara pasti kan itu. Ketika surat yang pendek itu Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, itu bikin penasaran, maka dikirimlah surat balasan dengan hadiah itu. Jadi ada suratnya, ada hadiahnya dibawa oleh para utusan tadi ya. Baik. Di sini di kitab Sulaiman fil Qur'anil Karim disebutkan wa yabdu annal mala'a wafaquha ala ra'yiha. Dari sini dari kebijakan yang diambil, keputusan yang diambil oleh Bilqis ini, tampak bahwa para pembesar kaum, para menteri, para kepala atau perwakilan rakyat itu semuanya setuju sependapat dengan pendapat Bilqis. Artinya menyetujui pendapat Bilqis. Wastahsanu khuttataha. Bahkan mereka juga berupaya menyiapkan segala kebutuhan untuk memuluskan rencana taktik khutbah, merencanakan planning dari Bilqis ini. Itu yang tampak dari perkataan Bilqis ini, dan juga apa yang dilakukan oleh para pembesar ketika mereka berangkat dikirim oleh Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita ketahui kerajaan Sulaiman alaihissalam ini di Baitul Maqdis pada masa itu, dari Yaman yang kita lihat waktu itu ya, kira-kira 2000-an kilometer jarak dari Sabak, dari negeri dari Yaman ke Palestina. Bukan jarak yang pendek ya. Mungkin kita masih penasaran juga, dia pakai apa tuh kesananya? Wallahu a'lam, mungkin pakai kuda, mungkin pakai apa ya gitu. Tapi yang unik adalah yang nggak disebutkan, tapi disebutkan oleh para ahli tafsir itu informasi tentang rencana kedatangan Bilqis dengan mengirim utusan, mengirim hadiah tadi itu disebutkan oleh para ahli tafsir itu didapat dari burung hudhud. Burung hudhud kan ketika dikirim dia suruh menanti dulu kan, nanti dulu kira-kira sikapnya apa, akan ada informasi apa. Jadi karena hudhud itu di satu sisi dia apa namanya tadi, ya dia banyak profesinya lah. Dia sebagai jurnalis juga, dia sebagai mukhabarat, dia sebagai spionase juga, dia juga pengirim surat juga, tukang pos juga. Pokoknya banyak lah, itu burung kecil tapi Masya Allah dia sangat banyak pekerjaan yang dihandle olehnya. Dia juga menjadi tentara juga di paling depan kan ya, jadi informan yang memberikan informasi yang sangat berharga pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Ya, dari ayat ke-35 kita ambil pelajaran. Di sini ada kecerdasan Bilqis itu tampak dari kebijakan yang diambilnya dan bagaimana dia ngirim surat itu. Kemudian kita juga bisa ketahui bagaimana Bilqis itu politikus yang ulung dan juga jago diplomasi juga. Kemudian pelajaran berikutnya, pemimpin negara hendaknya mengetahui pola kepemimpinan negara yang lainnya sehingga tidak salah bersikap dengan penguasa yang lainnya. Ini beberapa pelajaran dari ayat ke-35. Iya, hampir 1 jam ya. Masya Allah. Baik, di sini sebagai pengantar untuk ayat ke-36-nya, Syekh Salabi mengatakan, Raja'al hudhud wa akhbar Sulaiman alaihi salam bi khuttatil malikah wa man aqada alaihi ra'yal qaum. Burung hudhud itu kembali ke Palestina, ke Baitul Maqdis, dan menginformasikan kepada Nabi Sulaiman suatu informasi berupa khuttah al-malikah, planning
yang direncanakan oleh Ratu Bilqis itu. Waman aqada alaihi ra'il qaum, dan bagaimana pendapat dari kaum atau rakyatnya, terus bagaimana dia nyerap itu. Wa wasal al-wafdu ar-rafi' allati yahmil al-hadiyah ila Sulaiman alaihissalam. Dan kemudian benarlah datanglah para utusan itu kepada Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah. Fakana mauqifu Sulaiman alaihissalam ma qassahu alaina al-Qur'an Karim, dan bagaimana sikap Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikisahkan oleh Al-Qur'an Karim, yaitu di ayat ini, falamma ja'a Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ini jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam.